kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala memberi nikmat yang besar kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam itu yang paling ganal, kemudian nikmat kesehatan, hanya nikmat berkecukupan. Kawa makan sehari alhamdulillah, makan 2 hari sekali alhamdulillah, apalagi kita diberi Allah Ta'ala berkecukupan rata-rata makan 3 kali sehari, itu syukur. Tapi kesugihan kita adalah kita berisi iman dan Islam, yang harga iman dan Islam kita itu amun hendak dinilai lebih larang daripada dunia seisinya dengan emas. Dunia tuh yang ada di dunia ini emas berataan, termasuk buminya itu emas. Dengan iman kita sebiji, iman kita ia larang iman kita tadi. Nah syukur kalau sugih, kalau kita kemudian iman tadi dipelihara pulang, nang kayak apa buktinya memelihara? Iya, hadir kita menunaikan ibadah sembahyang subuh berjamaah pulang. Nah itu untung. Kenapa? Sudah rancak kita sampaikan kan, hanya mensyukuri itu. Kada gasan pujungan, kada kita bersyukur pada terima kasih ya Allah, ulun kawa umpat sembahyang subuh berjamaah, untung benar. Kenapa? Jangankan sembahyang subuhnya, sembahyang sunnah subuhnya aja lebih bagus daripada dunia dan seisinya, apalagi sembahyang subuhnya. Itu kalau sembahyang sorongonan di rumah, sorongan, apalagi berjamaah maginnya. Jadi untuk tinggal bersyukur benar lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengucapkan salawat kepada Nabi, membaca salawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita dibukakan hati kita untuk senantiasa mengeker, menerawang ke akhirat, bahwa kita akan berjalan di situ. Kada di batunggal di dunia ini aja tuh kita kada, ini dunia lintasan bujur-bujur perjalanan, tempat singgah aja, umpat berjalan aja, lewat aja, kada bertahan tuh kada. Dunia ini tempat umpat lalu aja, ngaran umpat lalu tadi mana ada bertahan, adalah orang guring di jalanan sambati orang gila benar. Nah jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan melalui salawat tadi bertanda bersyukur kita dijadikannya kita jadi umat Nabi Muhammad, syukur benar kita. Mudah-mudahan mulai dunia yang sementara ini sampai ke akhirat kita senantiasa terkumpul dengan Nabi kita. Karena terkumpul dengan Nabi kita itu jauh lebih nyaman, lebih nikmat melihat Nabi kita daripada masuk surga. Itu aja. Kenapa? Surga itu bahagian daripada rahmat yang diberikan kepada Nabi kita. Nabi itu bongkolannya rahmah, ainur rahmah, ainnya barangnya rahmat itu ya Nabi. Apa ujar Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada ku utus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Surga itu rahmat kada? Rahmat. Itu rahmat dari mana? Dari Nabi kita. Jadi kalau kita dengan Nabi, membaca salawat kepada Nabi, cinta dengan Nabi, iya bertemuan ngarannya dengan Nabi, masuk surga ngarannya kita, di dunia juga kita. Nah bebacaan terus muntung kita salawat kepada Nabi. Maka membaca salawat kepada Nabi ini ikhlaskah? Kadakah? Ia tetap dapat. Ikhlas lebih diutamakan. Itu untungnya membaca salawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu ayo kita membaca salawat kamilah 3 kali gasan Nabi kita.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid dharain amin. Inna lillahi amudan ahmar. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai tihang yang warnanya merah, tihang merah. Ra'suhu malwiyun ala qaimatin min qawmil arsh. Ujungnya tiang tadi, ujung tiang tadi berdiri melilit di atas, berdiri daripada tiang-tiang aras sampai ke aras sana tiang tadi. Wa asfulu tahtal ardis sabi'ah. Pondasinya di bawah bumi, 7 lapis bumi ke bawah. Ala zahril hud, di atas iwak raksasa, iwak hud, iwak raksasa. Fa idza qala al abdu, apabila hamba tadi, hamba membaca, apabila hamba membaca la ilaha illallah, apabila hamba membaca la ilaha illallah, kita tuh membaca la ilaha illallah, taharrakal hud, iwak hud tadi tuh bergoyang, iwak yang wadah tancapan tihang tadi, yang memingkuti tihang tadi bergoyang iwak tadi. Taharrakal amud, umpat bergoyang jua tihang tadi. Taharrakal arsh, aras bergerak jua aras. Fayaqulullah ta'ala lil arsh, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada aras, uskun, berdiam ikam aras, jangan bergerak. Allah Ta'ala menyuruh jangan bergerak. Fayaqulu la wa izzatik, ya Allah, dengan kemuliaan pian ulun tetap bergerak ya Allah, ulun tetap bergerak, bukan menantang Allah Ta'ala. Aras tadi saking sayangnya kepada umat Nabi Muhammad yang membaca la ilaha illallah tadi. Aras ini saking ganalnya, aras itu langit dan bumi dikumpulkan, langit dan bumi diandak di atas kursi
bukan kursi Allah Ta'ala nang kayak kursi kita. Jangan terbayang Allah Ta'ala mukhalafatul ta'ala lil hawadis, diandak di atas kursi. Bumi dan langit nang kayak cincin di atas gunung. Dikumpulkan lagi kursi dengan bumi, langit dengan kursi, dikumpulkan hanya diandak di atas arasy. Itu nang kayak cincin pulang di atas gunung. Saking geranya aras iya bergoyang. Aras tadi bergoyang. Kenapa? Karena seorang hamba tadi membaca la ilaha illallah. Makanya orang Bahari itu kan ada tarekah ya kalau tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, menghantam setan yang ada di dalam hati kita ini, mudahan keluar sifat-sifat yang kada baik. Itu tarekat orang tuh. Lalu bergoyang aras tadi, ujar Allah Ta'ala, beranai aras, ujar aras, ulun tetap bergerak ya Allah demi kemuliaan Engkau ya Allah. La askunu hatta taghfira liqailiha ma asaba qablaha min zambin. Ulun tetap bergerak sampai pian maampuni orang yang membaca la ilaha illallah yang inya sebelumnya ada dosanya. Jadi amunnya adanya dosa ampuni dulu ya Allah, amunnya ada dosa hanyar ulun ampih bergerak. Itu aras tuh bukan melawan Allah, inya karena mau bergerak. Inya bergerak tuh karena sayang dengan umat Nabi Muhammad tadi. Allah Ta'ala yang mengaturakan itu. Allah Ta'ala yang mengaturakan aras tadi bergoyang. Kenapa? Saking luar biasanya bacaan la ilaha illallah. Nah lalu fayaghfirullahu lahu, lalu Allah Ta'ala maampuni orang yang membaca la ilaha illallah. Nah itu bagusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling kada 3 kali itu yang panjang, karena yang lainnya hanya la ilaha illallah. Kenapa 3 kali itu justru panjang? Karena ada hadis Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah memanjangkannya dan memanjangkan diampuni dosanya. Gugur 4.000 dosanya, kada gampangan 4.000 dosa yang dipanjangkan tadi, wa maddaha memanjangkannya. Kemudian qala ba'dus sahabah radhiyallahu anhu, berkata sebahagian sahabat, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca la ilaha illallah, naninya nah wa madda biha, dan dipanjangkannya, sautahu akan suaranya. Jadi la ilaha illallah, la dipanjangkan, wa madda biha sautahu, dipanjangkannya suaranya itu, ta'ziman laha, karena menghormati, mengagungkan, menyepalaakan bacaan la ilaha illallah tadi. Nah, yang baca la ilaha illallah karena ini bujur-bujur bacaan amalan, bacaan Nabi kita dari Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, mengesahkan sifat, mengesahkan zatnya, sifatnya, af'alnya, la ilaha illallah. Lalu inya mengamalkan itu, membaca itu, memanjangkannya. Ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala ampuni baginya dosanya. Arba'ata alafi dzambin, 4.000 dosa diampuni.
Qila, ditanya orang, fa illam yakul lahu arba'atu alaf, parayannya bang, orang ini membaca ini dosanya kan sampai 4.000 misalnya dosanya, ya, lam yakul lahu arba'atu alaf fi dzambin, kada sampai dosanya 4.000. Qala, dijawab oleh sahabat, yaghfiru dzunuba ahli wa jiranihi, diampuni dosa keluarganya dan dosa tetangganya. Keluarganya masih ada sisanya, iya dibariakan lagi, diampuni dosa tetangganya. Maka untung beisi keluarga yang soleh, untung beisi tetangga yang soleh membaca la ilaha illallah. Untung dilanggar itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untung sekampungan dapat apa? Dapat anunya, faedahnya, diampuni 4.000 dosa. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, siapa yang membaca la ilaha illallah ikhlas, masuk surga dia. Qila wa ma ikhlasuhu, ditanya orang Rasulullah, apa ikhlasnya? Ayyahruzahu amma haramallah, tanda orang ikhlas membaca la ilaha illallah bahwa dia memelihara dirinya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya, ya, inya ikhlas membaca la ilaha illallah, bukti inya ikhlas, kelihatan inya kada melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kada melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man dakhala suqa faqala bisautin murtafi'in, siapa yang masuk pasar lalu inya membaca dengan nyaring la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, membacanya karena di hati tuh, inya baca ini waktu masuk pasar, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang inya baca. Kataballahu ta'ala law alfi hasanah, diberi Allah Ta'ala mencatat kebaikan bagi orang yang membaca. Hendak masuk pasar dibacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inya baca hendak masuk pasar, maka dicatat oleh Allah Ta'ala 1.000.000 kebaikan, wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan dihapuskan daripadanya 1.000.000 kejahatan, wa rafa'alahu alfi darajah, diangkatkan 1.000.000 derajat, diangkatkan derajatnya 1.000.000 derajat, wa banalahu baitan fil jannah, diulahkan Allah Ta'ala rumah di dalam surga. Ini hadis Turmuzi, hadis Gharib wal Hakim di kitab Al-Hakim Mustadrak ada juga, Ibnu Majah ya juga, Abu Naimun ya juga. Jadi banyak periwayatan hadis tadi. Wa kana bin Umar wa Salim bin Abdullah wa Muhammad bin Wasi' wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala anhum yadkhulu suqa linaili fadilati hadza dzikr. Jadi bubuhan para wali sang haja masuk pasar bukan untuk belanja atau mereka ini
atau sekaligus belanja. Yang jelas Sidin hendak masuk pasar itu dengan tujuan utamanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibacanya. Tujuannya tadi siapa-siapa yang masuk pasar, misalnya nih contohnya di sini Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad ibnu Wasi' dan lain-lain daripada wali-wali, mereka masuk pasar. Tujuannya masuk pasar supaya mendapatkan fadilah zikir tadi. Apa fadilah zikir tadi? Ya, yang tadi dicatat bagi Allah sejuta kebaikan, dihapuskan sejuta kejahatan, dan diangkatkan sejuta derajat, dan dibangunkan sebuah rumah sekali masuk pasar, sekali dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Amun membacanya itu rumah dibangunkan di dalam surga. Mustahil si yang membaca tadi, yang ampun rumah tadi, di dalam neraka. Artinya membaca yang bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca sekali aja, dibaca. Hafal aja kalau kan biasa bacaan. Amun kada hafal kan dicatat. Nah, masuk surga. Ulun kira ini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan derajat kita, ya, anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendapatkan keberkahan. Warang Haji Wahid 100 hari. Nggih. Ya. Mendapatkan keberkahan dunia akhirat, dan mudah-mudahan pian berataan ulun jua termasuk orang yang istiqomah sembahyang subuh berjamaah. Amun subuh ini kau berjamaah, yang lain mengikut amun subuh kau berjamaah, yang lain insyaallah mengikut. Bagi kita yang sudah kada lagi kegiatan, parak jo sudah mati, kada mungkin lagi kita bertambah gagah. Nah kayak ulun kan 55 tahun, lihat aja muka ulun dibanding 10 tahun yang lalu lebih baik, muha lebih muda. Ya kalau tuh sekarang ini yang hendak kelihatan sudah kerucut-kerucutnya. Nah, nih putih berataan, itu tanda bahwa parak mati. Mudahan kita beringat berataan yang berisi dosa. Ulun sama-sama panglah, kita sama-sama ulun yang paling banyak dosa. Nah kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa ulun. Menangis kita dengan Allah Ta'ala. Nih yang parak mati nih, yang kekanakan. Amun kekanakan sudah nangka itu sifatnya minta ampun kepada Allah, itu nur ngarannya, nur ala nur. Sudah kada berdosa, minta ampun lagi untungnya kekanakan. Amun kita nih yang tuha untung banar juga, pas parak mati sudah nangka ini nah, kada lagi yang macam-macam, terutama lelakian ampi-ampi melanji termasuk ulun. Ampi, kenapa yuk lelakian ini dianggapnya biasa melihat HP yang kada kakaruan itu nah, dianggap biasa orang wayah ini. Ya kalau itu mata kada kawa dijaga daripada yang diharamkan Allah Ta'ala, nang kayak apa hendak khusus sembahyang. Mata kada dijaga melihat yang daripada yang dilarang oleh Ta'ala, kayak apa hendak mimpi Nabi. Ya kalau bilang mimpi hantu aja terus, kenapa? Mata dipakai yang kada baik, maka mempengaruhi hati. Sama-sama aja pangtulah. Kalau pian kan baik beratan ahli surga. Mudah-mudahan berkat pian nih lah, mudahan berkat sembahyang subuh nih nah, ada pengaruhnya terhadap gawian kita. Tinggal berpikiran akhirat aja lagi kita. Akhirat kita jaga benar. Akhirat
ma akhirat terus jar, dunia kayak apa? Tadi akhirat wadah akhir hidup kita sudah. Tujuan akhir kita memang itu tujuan kita. Di dunia ini kita hadir gasan di situ. Karena gasan dunia ini, Pang. Orang berhimat benabulah rumah di dunia ini. Dan kayak anak berdiam selamanya. Kada dilarang mula rumah mewah. Cuma diingati akhirat. Itu aja, akhirat disuruh mengingat akhirat. Dengan ingat akhirat, iya banyak awaknya ada perhatiannya, terutama sembahyang 5 waktu. Kalau kada kawa kalanggar di rumah, kena hendak membuktikan meningkat kita kepada Allah, bawa berjamaah kalanggar kah ke masjid kah. Itu aja dulu, minta ampun maaf.